Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah bersekutu dengan iblis untuk membalas dendam karena cinta. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai setelah ini. Mayang, terdengar suara teriakan Mbak Ani dari kejauhan, membuat Mayang tertegun mendengar panggilan itu. Iya Mbak Ani, ada apa Mbak? Tanya Mayang sambil menengok ke arahnya. Kemudian Mbak Ani segera bergegas menghampiri Mayang. Aduh, Neng Mayang, jalannya cepat sekali, ujar Mbak Ani sambil memegang pundak Mayang. Oh, maaf Mbak, soalnya ini mau buru-buru masak buat suami, jawab Mayang sambil sedikit tersenyum, memegangi sebuah kantong plastik berisi belanjaannya. Emangnya suami Mbak Mayang kerja? Perasaan saya sering lihat suami Mbak suka duduk di depan teras aja deh, tanya Mbak Ani penasaran. Iya Mbak, suami saya kerjanya kalau ada panggilan saja. Soalnya suami saya kan seorang peruqyah Mbak. Oh gitu ya. Peruqyah itu yang ngobatin orang kena guna-guna, santet dan semacamnya itu kan Mbak? Karena terlalu banyak bertanya, Mayang tidak menggubris pertanyaan Mbak Ani yang terakhir. Menurutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya akan membuang-buang waktunya saja jika harus menjawab hal-hal yang seperti itu. Sangat tidak penting baginya. Maaf ya Mbak Ani, saya harus buru-buru. Sambung lain waktu aja ya ngobrolnya, permisi, ujar Mayang sambil mempercepat langkahnya. Sesampainya di rumah, Mayang langsung menuju ke dapur untuk memasak semua belanjaan yang telah ia beli di warung sayur tadi. Saat melewati pintu kamarnya, Mayang kemudian melihat sang suami, Zaki, telah bersiap-siap untuk berangkat. Mas Zaki, Mas gak mau nunggu Mayang masak dulu? Tanya Mayang di abang pintu kamarnya. Kayaknya gak sempet deh May, soalnya abang sudah ditunggu sama teman abang nih. Udah SMS mulu dari tadi subuh, jawab Zaki sambil menaruh kopiah di atas kepalanya. Sebenarnya Mayang ini khawatir sama abang. Kenapa abang masih harus bekerja jadi peruqyah gini bang? Kan masih banyak pekerjaan lain yang lebih baik dan tidak membahayakan diri abang, kata Mayang dengan cemas. Kali ini Mayang terlihat sendu. Mungkin karena dirinya akan ditinggal suami dengan waktu yang tidak ditentukan. Lagi pula pekerjaan semacam ini memang sangat membahayakan, karena dia tidak berurusan dengan manusia lagi tapi dengan bangsa jin dan juga setan. Mayang berjalan ke arah suaminya, lalu mendekatkan wajahnya pada salah satu bahu Zaki. Kamu harus tenang ya May, banyak-banyak sholat dan juga berdoa buat abang. Itu semua kan bakal bikin hati kamu tenang May, jelas Zaki sambil memeluk istrinya yang sedari tadi telah bersandar di bahunya. Mayang pasti akan doakan abang selalu kok di setiap sholat Mayang, agar Allah selalu melancarkan langkah dan juga perjalanan Bang Zaki nanti. Iya, abang paham, dan itu sudah kewajiban istri kan, mendoakan suaminya yang sedang mencari nafkah ini. Zaki tersenyum tatkala istrinya merestui setiap langkahnya. Dia tahu memang pekerjaan semacam ini sangat membahayakan untuknya, namun karena demi keluarga Zaki, rela melakukan apapun untuk menghidupi keluarga kecilnya tentunya. Oh iya, tadi
Abang juga sudah telepon ibu untuk datang ke rumah buat ngejagain kamu, Mai. Ujar Zaki sambil merapikan baju-bajunya dan kemudian memasukkannya ke dalam tas yang cukup besar. Kamu masak aja sekarang, Mai, agar nanti pas ibu datang kalian sudah bisa makan bersama. Oh iya, jangan lupa selalu menutup semua pintu dan juga jendela sebelum maghrib ya, tambahnya. Mayang hanya mengangguk. Dirinya memang istri yang patuh pada suaminya, maka dari itulah Zaki begitu mencintainya. Zaki pun pamit kepada Mayang dia tidak lupa untuk selalu mencium kening istrinya sebelum pergi kemanapun. Mayang pun membalasnya dengan mencium tangan Zaki suaminya. Zaki pun keluar dari rumahnya dan kemudian menghidupkan motornya. Hati-hati ya bang, teriak Mayang. Zaki membalasnya dengan senyuman dan Assalamualaikum. Mayang tersenyum haru, dirinya pun membalas pelan salam suaminya. Zaki pun mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi dan tidak sadar jikalau temannya harus menelepon dirinya. Sesamanya di rumah temannya, Zaki pun langsung disambut dengan wajah tegang keluarga mereka. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz selamatkan istri saya ya Pak Ustadz, ujar seorang laki-laki yang dipikir-pikir sepertinya adalah seorang suami dari wanita yang akan diruqyahnya. Iya Pak, tenang saja Pak, tenang ya, jawab Zaki menenangkan pria tersebut. Di mana Malik? Tanya Zaki kepada orang-orang di sekitarnya itu. Malik ada di dalam Pak Ustadz, jawab seseorang dari mereka. Mereka pun langsung masuk ke dalam untuk menemui Malik, temannya yang telah menghubunginya. Sesamanya di dalam, Zaki, teriak Malik. Zaki mengangguk. Di mana orangnya? Tanyanya. Di dalam sini, ujar Malik sambil menunjukkan pintu yang ditutup rapat dan ditempel oleh ayat-ayat Al-Quran. Mata Malik terheran-heran. Jantungnya berdetak dengan kencang. Apa kau siap? Tanya Malik memastikan. Insya Allah, jawabnya. Zaki pun kemudian membuka sedikit demi sedikit pintu tersebut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa lagi mengendalikan seluruh alam, aku berlindung dari segala jenis jin, setan, dan semua pengikutnya, ucap Zaki di dalam hatinya sebelum dia membuka pintu tersebut dengan lebar-lebar. Saat Zaki membuka pintu tersebut, tiba-tiba wanita tersebut berteriak, "Makanan aku, matilah kau manusia munafik." Teriakan tersebut sangat kencang sekali sampai mengagetkan Zaki dan membuat kaca-kaca jendela di sekelilingnya itu pecah. Astagfirullah, teriak Zaki sambil mengarahkan tangannya ke arah mukanya. Zaki seperti sedang menahan dorongan yang begitu sangat kuat. Ia paham bahwa energi yang dihasilkan dari teriakan jin tersebut membuatnya seolah terdorong. Zaki, apa kau yakin bisa melakukannya? Tanya Malik memastikan. Zaki terdiam. Dia menurunkan tangannya dari wajahnya, mengangkat wajahnya dan melihat ke arah wanita tersebut. Ya Allah, terkejutnya Zaki. Malik pun keheranan, ia pun kembali bertanya hal yang sama kepadanya. Jin apa yang sudah memasuki dirinya? Aku tidak paham kenapa wajahnya bisa menjadi seburuk itu, tanya Zaki. Malik pun menjawab. Aku tidak paham Ki, menurutku adikku telah disihir oleh seseorang yang tidak suka dengannya. Zaki pun memerhatikan wajah adik Malik. Wajahnya begitu menyeramkan. Baratan-baratan pisau yang sepertinya ia lakukan pada dirinya sendiri, kantung matanya yang berwarna ungu, bajunya yang dilumuri darah yang sangat kental sekali, serta lidahnya yang menjulur bak anjing membuat nyali Zaki sedikit ngedown pada kala itu. Aku bisa mengeluarkan jin tersebut atas izin Allah, tapi aku tidak yakin bisa menyelamatkan adikmu Malik, tegas Zaki. Maksudmu adikku akan mati? Tanya Zaki. Zaki pun menjelaskan,
Melihat kondisinya, ia bisa bertahan karena jin yang ada di dalam tubuhnya. Jadi jin tersebut menjadikan tubuh adikmu sebagai rumahnya, yang sebenarnya adikmu itu sudah mati saat jin ini masuk ke dalam tubuhnya dan melukai bagian-bagian tubuh adikmu dengan perlahan. Malik terlihat begitu stres dan depresi dengan semua ini. Tangannya pun mengacak-ngacak rambutnya sambil berteriak tidak karuan. "Malik, tenangkan dirimu," ucap Zaki dengan nada yang keras di akhir kalimatnya. Lakukan sebisamu. Mau adikku mati atau apa, aku tidak peduli. Aku sungguh pusing saat ini." Malik terus-menerus teriak. Dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Sementara itu, adiknya Malik yang masih dirantai dan berada di atas kasur terus memberontak dan berteriak, "Wahai manusia munafik, akankah kau bisa melawanku? Kau bukan utusan Allah. Kau tidak akan bisa melepaskanku dari tubuh gadis ini." Situasi yang terus memanas membuat Zaki kewalahan menghadapi suara bising di antara keduanya. Ia pun meminta bantuan kepada keluarga Malik di luar. Zaki pun menutup pintu di mana adiknya Malik dikurung. Dia bergegas keluar rumah. "Siapapun di sana, bantu aku menenangkan Malik," teriak Zaki. Dengan sigap 3 orang dari keluarga Malik menghampiri Zaki. "Ada apa, Pak Ustadz? Apakah semua baik-baik saja?" tanya seorang lelaki gemuk kepadanya. "Semua akan baik-baik saja. Sekarang kamu tolong bawa Malik. Sepertinya dia mengalami depresi yang sangat hebat. Tolong kalian tenangkan dia ya. Dan salah satu dari kalian bantu aku untuk meruqyah," tegas Zaki dengan napas yang terlihat ngos-ngosan itu. "Baik Pak Ustadz," jawab ketiga orang tersebut. Zaki pun masuk ke dalam rumahnya lagi. 2 orang dari mereka pergi keluar lagi untuk menenangkan Malik. Sementara pria gemuk yang tadi bertanya kepada Zaki ikut dengan Zaki untuk membantu proses ruqyah di dalam kamarnya. "Kamu, tolong nanti saat saya sedang melakukan ruqyah jangan berhenti untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ya, yang kamu hafal. Karena ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Sedikit saja kamu lengah, jin tersebut bisa saja masuk ke dalam tubuhmu. Ini berbahaya. Bahkan kamu bisa menjadi target selanjutnya jika kamu lengah. Ingat pesan saya," tegas Zaki kepada pria gemuk itu. Pria tersebut hanya mengangguk dan berjalan di belakang Zaki. Zaki menengok ke belakang sambil memegang gagang pintu kamar di mana adik Malik berada. "Apa kau siap?" Ia hanya mengangguk yang mengartikan bahwa dirinya telah siap siaga. Belum sempat Zaki memutar gagang pintu, jin yang berada di dalam tubuh adiknya Malik langsung berteriak, "Manusia munafik, jangan kau membawa agama Allah. Seorang ustadz sepertimu tidak akan bisa melawanku." Teriakan tersebut menyebabkan gemuruh yang begitu besar di sekelilingnya. Energi negatif yang dipancarkan membuat tekanan keras ke arah pintu, sehingga menyebabkan pintu tersebut hancur dan membuat Zaki serta pria gemuk tersebut terpental. Mereka berdua berusaha bangun dan membersihkan tubuh mereka dari tumpukan kayu bekas pintu yang hancur tersebut. Suasana siang itu sangatlah mendung sehingga langit di luar terlihat begitu gelap. "Allahu Akbar," ucap Zaki. Pria gemuk yang bersama Zaki terlihat tergeletak di sampingnya. Sepertinya dia pingsan akibat dorongan kencang tadi. Karena pintu kamar adik Malik sudah jebol, Zaki pun bisa melihat tempat tidur yang diduduki oleh adiknya Malik tersebut. Namun saat itu adiknya Malik telah hilang dari tempat tidurnya. Wajah Zaki menegang dan semakin menegang setelah mengetahui rantai yang dipakai untuk mengikatnya itu hancur. "Ya Allah, lindungilah aku dari segala jenis sihir dan kekuatan yang bukan dari Engkau. Jagalah diriku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa," ucap Zaki dalam hati.
Tiba-tiba terdengar suara desisan seperti desisan ular di sekelilingnya. Zaki pun mencari asal suara tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba adik perempuan Malik melompat dari balik tembok kamarnya menuju ke arah Zaki dan brak. Zaki yang sedang duduk langsung tergeletak kembali dan adiknya Malik pun langsung menduduki badannya. "Ini saatnya," ucapnya dalam hati. Dengan sigap Zaki langsung menaruh tangannya ke arah wajah wanita itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dikhususkan untuk meruqyah seseorang. Wanita itu kesakitan. Jin yang berada di dalam tubuh wanita tersebut pun berusaha untuk melukai Zaki dengan mengandalkan tubuh adiknya Malik. Ia berusaha mencabik-cabik wajah Zaki. Saat itu terlihat kukunya yang sudah tidak terurus begitu panjang dan kasar dan benar saja. Salah satu kuku dari jarinya tersebut menggores wajahnya Zaki. Goresan itu begitu panjang sampai darah segar keluar dari wajah Zaki. Sebelum jin tersebut semakin melukainya, Zaki pun berusaha mendorong kepala wanita itu dengan tidak lupa untuk terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar. Kalimat terakhir Zaki sambil menurunkan tangannya dari kepala wanita tersebut. Brak! Wanita tersebut pun langsung terjatuh dan tergeletak di samping Zaki, sementara badannya masih menindih Zaki. Ia pun bergegas menyingkirkan adiknya Malik dari badannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Zaki sambil mengusap wajah adik Malik yang sudah meninggal dunia. Karena ini adalah resikonya di mana jin tersebut keluar di mana juga seseorang itu meninggal. Zaki pun kemudian membangunkan badannya dan berdiri. Setelah itu, ia berjalan keluar sementara pria gemuk tersebut masih pingsan di dalam sana. Malik, ucap Zaki. Ya Allah Pak Ustadz, jawab dua orang yang sedang menjaga Malik. Di situ Malik masih terlihat tidak sadarkan diri. Bagaimana sekarang? Tanya dua orang tersebut yang ternyata adalah kakak dan adik Malik. Kakaknya bernama Adi dan adiknya bernama David. Semua telah selesai, proses ruqyah berhasil, namun seperti yang sudah kubilang dari awal kan, adikmu tidak bisa diselamatkan, jawab Zaki dengan wajah yang terlihat kusut dan goresan kuku yang masih terlihat sangat jelas di wajahnya. Maksud Pak Ustadz, adikku Sisil itu meninggal dunia? Tanya Adi. Setelah proses ruqyah selesai, keluarga Malik pun melihat kondisi jenazahnya Sisil. Sementara itu pria gemuk yang bersama Zaki tadi itu masih belum sadarkan diri. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya, akhirnya Adi dan juga David membawa pria gemuk tersebut yang tidak lain adalah Dadang, adik dari suaminya Sisil, ke rumah sakit. Cuaca di luar rumah masih tidak bersahabat. Kali ini hujan turun dengan begitu derasnya. Suara gemuruh petir dan juga derasnya air semakin membuat setiap bulu kuduk semua orang yang ada di dalam rumah tersebut merinding. Apalagi saat mereka melihat jenazah Sisil yang begitu menyeramkan. Percikan darah, goresan pisau, rambut yang terurus, ditambah lagi wajahnya yang sudah tidak bisa dikenali lagi sebagai Sisil. Pak Ustadz, apakah kita harus membawa Dadang ke rumah sakit? Tanya Adi dan David. Belum sempat Zaki membalas pertanyaan mereka, tiba-tiba Rahmat, suami dari Sisil, menambahkan. Iya Pak Ustadz, di luar juga lagi hujan deras. Lebih baik kita urus saja jenazah istriku dulu. Kalau soal Dadang biar David dan juga Adi yang merawatnya. Oke, kalau seperti itu, tapi aku meminta kepada kalian semua untuk selalu berzikir meminta perlindungan kepada Allah agar jin dan setan tidak mengganggu kalian lagi, jawab Zaki sambil menasihati semua keluarga Malik. Tidak lama kemudian Malik pun terbangun. Lirihnya. Malik, kau tidak apa-apa? Tanya Zaki yang segera menghampiri Malik dan menuntunnya untuk duduk. Tidak apa-apa Pak Ustadz, balasnya.
"Adi, tolong ambilkan air putih untuk Malik," ujar Zaki kepada Adi. "Baik Pak Ustadz." Setelah itu Zaki pun memberikan Malik air putih tersebut. "Minumlah." Malik hanya mengangguk dengan mata yang terlihat lesu dan badannya yang masih lemas. Setelah Malik sadarkan diri, mereka semua pun langsung membereskan jenazah Sisil dan akan menguburkannya besok pagi. Malam harinya, Zaki, "Ini upah yang telah aku janjikan kepadamu karena kamu telah menolong adikku," ujar Malik sambil memberikan amplop berupa uang. Zaki memang seorang peruqyah bayaran, namun dirinya terkadang malu jika harus meminta bayaran setelah mengobati seseorang yang terkena sihir. Namun apa daya, perekonomian keluarganya kan belum stabil. Jika dia tidak mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya tersebut, apalagi Zaki tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi peruqyah. "Terima kasih Malik, jika kau masih membutuhkan bantuanku hubungi aku saja ya," jawabnya. "Oh iya, aku pulang sekarang saja ya, karena aku sudah janji sama istriku agar pulang cepat," tambah Zaki. "Baik lagi, sekali lagi aku berterima kasih sama kamu. Kamu memang sahabat terbaikku," balas Malik sambil memeluk Zaki. Zaki hanya tersenyum haru. Goresan bekas cakaran tersebut masih terlihat jelas di wajahnya. "Baiklah, jaga dirimu baik-baik ya Malik. Assalamualaikum." Setelah itu Zaki pun pulang dengan mengendarai motornya. Kala itu jam menunjukkan pukul 8. Zaki salah mengira. Ia kira dirinya akan bertahan di sana sampai berhari-hari karena kasus kali ini cukup berat, namun semua itu salah. Semua bisa dikerjakannya hanya dalam waktu setengah hari saja. Saat Zaki mengendarai motornya, ia melihat sesosok pria tua sedang berjalan di depannya. Zaki pun langsung menekan pedal rem pada motornya itu. "Astagfirullah," ucap Zaki. Pria tua tersebut menatap ke arah Zaki. Pria itu juga membawa seekor ayam kampung yang sudah mati dengan darah yang masih menetes. Setelah itu mereka hanya saling menatap. Keringat dingin pun menghampiri Zaki. Wajahnya tegang, jantungnya berdetak kencang, tubuhnya seakan kaku dan tidak dapat bergerak. Zaki ingin bertanya, kakek-kakek itu langsung melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukannya. Wajahnya yang sinis dan juga matanya yang melotot semakin menghantui pikiran Zaki. "La haula wala quwata illa billahil alil azim," ucapnya dalam hati. Setelah itu Zaki kembali melanjutkan perjalanannya. Pikirannya terus dihantui oleh bayang-bayang dari sosok pria tersebut. Namun perjalanannya masih cukup jauh. Dirinya harus bisa menenangkan pikirannya dan mulutnya tidak berhenti untuk selalu berzikir kepada Allah. Tepat pukul 10 malam Zaki pun sampai di rumahnya. "Assalamualaikum, Mayang," ucap Zaki sambil menggedor pintu rumahnya. Terdengar suara Mayang dari dalam rumahnya. Iya, sebentar mas," jawabnya. Mayang pun kemudian membukakan pintu untuk Zaki. "Abang udah pulang? Kok cepet banget? Katanya bisa sampai berhari-hari." "Wajah abang kenapa itu? Ya Allah, Mayang khawatir banget sama abang." Mayang terus-menerus bertanya kepada suaminya itu. Namun pikiran Zaki yang masih rumyan membuatnya hanya terdiam dan langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya. "Bang!" teriak Mayang sambil mengejar Zaki yang berjalan begitu cepat. Zaki langsung berbaring di kasur, dirinya terlihat begitu syok. Mayang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya kini hanya bisa merawat Zaki. Mungkin karena capek kali ya dia jadi seperti ini, pikirnya dalam hati. Keesokan harinya terlihat Zaki yang sedang duduk di sebuah sofa kayu yang berada di teras rumahnya. "Bang, sebenarnya apa yang terjadi kemarin bang? Kenapa abang bersikap aneh seperti itu?" tanya Mayang sambil menyuguhkan kopi dan duduk di samping suaminya.
Banyak kejadian aneh yang membuat abang syok, Mayang, jawabnya. Kemudian Mayang menyuruh Bang Zaki agar meminum kopinya. Minum dulu kopinya bang, biar pikiran agak tenang. Oh iya, abang udah sholat duha belum? Tambah Mayang. Belum, May. Ya sudah, abang sholat duha dulu ya, jawabnya sambil meninggalkan istrinya dengan tepukan kecil di pundaknya. Setelah itu Mayang hanya terdiam, kemudian ia membereskan cangkir gelas kopi dan pergi ke arah dapur. Saat di dapur wajah Mayang terlihat datar tanpa ekspresi. Ia melamun sampai menjatuhkan gelas yang sedang ia cuci. Astagfirullahaladzim, ucapnya. Tenang Mayang, tenang, ujarnya dalam hati. Di sore hari Zaki mendapatkan pesan singkat dari Malik. Zaki, aku butuh bantuanmu sekarang. Temui aku di dusun Pamanah. Setelah membaca pesan tersebut, Zaki kembali membenahi barang-barangnya. Mayang yang baru saja selesai memasak kembali menawarkan Zaki untuk makan. Bang Zaki mau kemana lagi bang? Bang Zaki tidak ingin makan dulu. Mayang sudah masak untuk abang loh, tanya Mayang dari balik pintu kamarnya. Maaf Mayang, Bang Zaki ada urusan mendadak ini. Ini teman abang baru saja SMS tadi. Aku mohon kamu pengertian sama abang ya, jawab Zaki sambil menenteng tas besarnya. Apa kali ini akan lama bang? Tanya Mayang kembali. Abang usahakan akan balik ke rumah secepat mungkin ya, ujarnya sambil tersenyum. Sebelum itu Zaki menanyakan ibunya. Oh iya May, kemarin ibu tidak datang ke rumah ya? Enggak bang, padahal abang udah telepon ibu, apakah dia lupa? Ya mungkin aja bang, maklum sudah tua, ujar Mayang menenangkan Zaki. Oh ya, nanti biar Mayang saja yang ke rumah ibu sambil membawakan makanan, ya kasihan ibu sendirian di rumah, tambahnya. Zaki hanya terdiam dan dia memberikan pesan kepada Mayang untuk pergi ke rumah ibu sebelum maghrib. Kenapa abang selalu memberikan pesan seperti itu bang? Tanya Mayang. Namun Zaki hanya memberikan jawaban yang biasa-biasa saja. Ya gak bagus kan seorang perempuan keluar apalagi di mana hari sudah gelap. Mayang hanya tertunduk. Dirinya menyadari dan mengerti maksud dari suaminya itu. Setelah itu Zaki pun pamit kepada Mayang dan segera pergi dengan motornya itu. Setelah azan maghrib sudah berkumandang dan Mayang telah menyelesaikan sholat maghribnya, Bang Zaki bilang Mayang gak boleh keluar setelah maghrib, tapi Mayang harus menemui ibu, pikir Mayang. Dengan berdoa meminta perlindungan kepada Allah SWT, Mayang memberanikan diri untuk pergi ke rumah ibunya Zaki di desa Duku. Walaupun suaminya telah melarang Mayang pergi jika sudah melewati waktu maghrib. Mayang segera bergegas membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk menginap karena Mayang akan tinggal bersama ibunya Zaki yang bernama Zainab. Sampai Zaki menghubunginya lagi kalau ia telah kembali untuk pulang. Saat di perjalanan, Mayang merasakan seperti ada yang mengikutinya, mengawasinya, bahkan perasaan itu tetap terus ada, padahal ia telah sampai di rumah ibunya Zaki. Assalamualaikum, ucap Mayang sambil mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam, balasan salam yang begitu lirih terdengar dari dalam rumah. Mayang, ucap Zainab. Mari masuk, tambahnya. Sementara itu Zaki telah sampai di dusun Pamanah dan segera menemui Malik. Saat itu Zaki menuju alamat yang diberikan oleh Malik. Sesamanya di alamat rumah itu, ia melihat rumah tua yang hanya dipasang lampu berwarna kuning dan redup. Ini benar alamatnya? Zaki bertanya-tanya dalam hati. Tapi di mana Malik? Zaki kembali berjalan menuju pintu rumah tersebut. Dirinya mengintip isi rumah tersebut dari sisi jendela, namun tidak ada seorang pun di dalam sana. Hei, ucap Malik mengagetkan Zaki sambil menepuk pundaknya. Wajah Zaki pucat dan jantungnya berdebar kencang. Takut banget Pak Ustadz, ujarnya bercanda.
Wah, kau mengagetkanku, Malik, jawab Zaki. Sebenarnya ada perlu apa kau memanggilku? Tambah Zaki. Apa ada yang mau kurukia lagi? Ini bukan soal rukia lagi, Zaki. Ini soal Sisil. Kenapa dengan dia? Tanya Zaki penasaran. Tadi sore aku ke pemakamannya dan aku melihat ada seseorang yang membongkar makam adikku, jawab Malik sambil memanglingkan badannya dari arah Zaki. Maksudmu makam Sisil dibongkar? Tapi bagaimana dengan mayatnya? Aku belum mengeceknya lagi. Aku langsung kabur saat seseorang yang membongkar makam adikku itu mengetahui keberadaanku. Setelah pembicaraan itu, Zaki dan juga Malik segera bergegas pergi ke pemakaman Sisil untuk melihat kuburannya. Sesampainya di pemakaman, kuburan Sisil terlihat tergali. Timbunan tanah yang seharusnya menutupi liang kuburan kini telah tiada. Mayatnya Sisil pun lenyap dan tidak berbekas. Ya Allah, ucap Zaki. Sepertinya ini masih ada hubungannya dengan orang yang menyantet Sisil, tambahnya. Malik pun kemudian memberitahu Zaki bahwa dirinya pernah melihat sosok pria tua bersama Sisil sebelum Sisil sakit parah akibat gangguan jin seperti itu. Zaki langsung teringat dengan sosok pria yang dia temui di pinggiran jalan waktu itu. Apakah itu sosok pria yang sama? Zaki bertanya-tanya. Ada apa, Zaki? Apa kau memikirkan sesuatu? Tanya Malik. Oh tidak, aku hanya heran saja dengan semua kejadian ini, jawabnya. Sebenarnya Zaki tahu sosok pria tersebut, namun ya karena Zaki tidak ingin menambah pikiran sahabatnya, ia memutuskan untuk bungkam soal pria yang ditanyakan Malik. Bagaimana kalau pencariannya kita lanjut besok saja, Malik? Ujar Zaki mengalihkan pembicaraan. Oh ya, rumah yang tadi tempat kita bertemu itu rumah siapa ya? Tambahnya. Oh, itu rumah kakekku. Cuma sudah lama nggak keurus. Ya, jadinya aku yang urus, jawab Malik. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke rumah kakek Malik tersebut untuk sekedar menginap sambil menunggu matahari bersinar kembali. Di lain tempat, terdengar suara seseorang yang sedang muntah-muntah. Mayang, apa itu kamu, nak? Teriak Bu Zainab sambil melangkah ke arah dapur. Karena posisi Bu Zainab yang ada di belakang Mayang, ia belum bisa melihat apa yang sedang Mayang lakukan. Namun ia hanya melihat Mayang yang sedang tertunduk di tempat pencucian piring sambil terus memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Mayang, kau kenapa, nak? Tanya Zainab kembali. Zainab berusaha mengambil Mayang dengan langkahnya yang pelan, karena memang dirinya sudah umur, jadi ya untuk berjalan saja dia tidak bisa terburu-buru. Saat Zainab sudah berada di belakang Mayang, Zainab pun menepuk pundak Mayang. Mayang, kamu gak apa-apa kan, nak? Tanya Zainab pelan. Suasana yang hening dan hanya ada suara desisan angin membuat jantung Zainab berdetak kencang. Tangannya pun bergemetar tatkala saat memegang pundak Zainab. Ibu! Teriak keras Mayang sambil memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan darah sampai membasahi bajunya. Darahnya sangat kental, merah kehitam-hitaman. Saat itu juga Zainab terkejut, wajahnya memucat tatkala melihat istri dari anaknya tiba-tiba teriak sangat kencang dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Keringat dingin membasahi wajah Zainab, dirinya hanya terdiam kaku keheranan. Saat itu tiba-tiba Mayang mulai melangkah mendekati Zainab. Suara serak dari tenggorokan Mayang semakin membuat Zainab mati langkah. Ibu, ucap Mayang sambil melangkah satu demi satu kakinya dengan memperlihatkan postur tubuh layaknya binatang buas yang ingin mencengkeram mangsanya. Teriak Zainab cukup keras.
Dirinya berusaha berjalan mundur walaupun itu sangat pelan agar menjauh dari Mayang. Ya Allah, lindungilah aku dengan lindunganmu. Jauhkanlah aku dari setan yang ingin menyelakaiku, ucapnya dalam hati. Namun doa-doa yang dipanjatkan oleh Zainab belum juga menyadarkan Mayang. Suara serak yang dilakukan oleh Mayang semakin keras. Suasana semakin mencengkram dan benar saja dalam hitungan detik tiba-tiba Mayang melompat ke arah Zainab. Brak! Namun Zainab berusaha menghindar dari Mayang sampai akhirnya ia terjatuh karena Zainab memanglingkan tubuhnya ke kiri dan ia dapat selamat dari serangan Mayang. Zainab terbaring lemas di bawah teras dapur yang dingin. Keringatnya yang mengucur deras terlihat di sekitar dahi dan lehernya. Mayang tiba-tiba tertawa. Malu, kamu seharusnya malu wahai anak Adam. Dirimu ingin melawanku, padahal kau tidak ingat dosa yang telah kau perbuat. Apakah Allah akan menolongmu? Tiba-tiba Mayang mengeluarkan kata-kata yang begitu menyeramkan. Suaranya bukan suara Mayang, suara itu seperti sesosok laki-laki, dan suara itu begitu serak seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Mayang, istighfar Mayang, ucap Zainab yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Mayang langsung melompat ke arah jendela dan menghancurkan jendela tersebut dengan kepalanya. Jedar! Suara jendela pecah. Beling-beling dari kaca tersebut berhamburan. Bekas darah yang begitu kental setelah lintah berceceran di mana-mana. Zainab berusaha membangunkan tubuhnya dan berdiri dengan perlahan. Ia pun berjalan ke arah jendela di mana Mayang tiba-tiba melompat. Saat ia melihat keluar, dia tidak melihat Mayang sama sekali. Di luar sana sunyi karena mereka tinggal di pedesaan, hanya ada pemandangan pohon rimbun di luar sana. Mayang, kemana kamu? Ya Allah, ada apa ini? Ucap Zainab sambil memandangkan wajahnya keluar jendela yang pecah tersebut dengan diiringi angin yang cukup besar yang sepertinya akan terjadi hujan badai lagi malam ini. Dengan hati yang gundah, Zainab bergegas menelepon Zaki untuk memberikan kabar atas kejadian yang baru dialaminya. Tepat pukul 12 malam, suara telepon Zaki berbunyi. Panggilan suara tersebut berasal dari ibunya. Ibu, tanyanya dalam hati. Ia segera mengangkat telepon tersebut. Halo, assalamualaikum ibu. Ada apa bu? Ucap Zaki lewat telepon sambil menanyakan apa yang terjadi sampai ibunya menelepon dirinya tengah malam begini. Mayang nak, Mayang hilang. Begitulah jawab Zainab, ibu Zaki dengan napas yang berat dan perkataan yang terdengar gemetar. Maksud ibu, bagaimana Mayang bisa hilang? Tanya Zaki semakin keheranan. Pokoknya kamu harus pulang sekarang juga. Sekarang ini darurat nak. Kamu harus melihat semua ini, nanti ibu akan ceritakan semuanya di rumah, jelasnya. Saat mendengar penjelasan ibunya, Zaki segera membenahi tasnya dan segera pergi ke rumah ibunya. Namun saat ia ingin pamit dengan Malik, ia tidak melihat Malik ada di dalam rumah. Malik, Malik, teriak Zaki sambil mencari ke berbagai ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Kemana Malik? Sudahlah. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar dari rumah tersebut dan bergegas menaiki motornya. Ia berpikir mungkin Malik pergi ke rumah saudara-saudaranya. Karena perjalanan yang cukup jauh mengharuskan Zaki melewati jalan pintas agar bisa cepat sampai ke rumah ibunya. Ia memilih melewati dusun Agon, di mana jalanan di sana cukup terjal dan juga licin. Belum lagi jalanan yang sepi dan dikelilingi oleh semak belukar. Pelang bertuliskan dusun Agon telah dilihatnya. Kini Zaki memasuki kawasan tersebut. Jam menunjukkan pukul 00:45 waktu yang sangat sepi.
ditemani oleh angin yang dingin dan berhembus sangat kencang. Walaupun sudah menggunakan jaket yang cukup tebal, namun Zaki masih dapat merasakan aura-aura negatif di sekelilingnya. Kala itu gerimis sudah mulai turun, yang semakin membuat suasana perjalanan Zaki menjadi lebih mengerikan. Apakah aku sebaiknya berteduh dulu? Hujan semakin lebat. Zaki bertanya-tanya dalam hatinya. Petir dan juga gemuruh terus mengagetkan Zaki. Bajunya yang hampir lepek karena air hujan mengharuskannya berhenti di tengah perjalanan. Kemudian ia melihat sebuah rumah tua dari kejauhan dan menghampiri rumah tersebut. Zaki hanya sekedar meneduh. Ia tidak ingin mengganggu pemilik rumah, apalagi harus membangunkannya. Zaki berdiri di luar rumah tersebut, kemudian duduk di sebuah bangku kayu yang sudah cukup reot. Berapa lama lagi hujan ini akan berhenti? Ucap Zaki dalam hati. Sementara itu, Zainab, ibu Zaki, masih menunggu kehadirannya. Kini ia hanya mengurung diri di dalam kamarnya. Zainab seperti mengalami syok yang begitu sangat hebat. Mulutnya tidak berhenti untuk melafalkan doa-doa dan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Tiba-tiba pintu kamar Zainab ada yang menggedor-gedor. Brak, brak, brak. Suaranya cukup keras sampai membuat Zainab semakin ketakutan. Zaki, apa itu kau nak? Tanya Zainab sambil membangunkan tubuhnya dari tempat tidur. Pertanyaan itu terus diucapkan oleh Zainab, namun tidak ada yang menjawab. Sementara pukulan dari balik pintu kamarnya semakin keras, jantung Zainab kembali berdegup dengan kencangnya. Zaki, apakah sudah sampai nak? Teriak Zainab sambil menuju ke arah pintu kamarnya. Saat Zainab mendekat ke arah pintu, suara gedoran pintu tersebut semakin keras, membuat nyali Zainab turun dan rasa ketakutannya semakin besar. Ia berusaha melawan semua itu dengan memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya, dan Zainab membuka sedikit pintu kamarnya. Suara tersebut tiba-tiba menghilang. Dia perlahan membuka lebar pintunya. Tangannya yang bergemetar dengan ekspresi wajah yang semakin terlihat panik atas kejadian yang baru saja ia alami, semakin membuat keringat pada tubuhnya keluar begitu deras. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yang nantinya akan semakin seru untuk kalian nantikan. Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman, karena channel ini akan memberikan cerita-cerita menarik selanjutnya ataupun cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.